Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang koordinat kartesius. Nah, koordinat kartesius adalah bidang yang terdiri dari ini namanya sumbu X, sumbu yang mendatar. Ini disebut dengan sumbu X. Kemudian ada lagi sumbu yang vertikal atau yang tegak lurus ke atas ya. Ini namanya sumbu Y. Nah, di dalam koordinat kartesius ini ada titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan titik A itu berada di koordinat berapa. Nah, kita lihat. Dalam menggambar koordinat kartesius yang harus diingat adalah titik potong antara sumbu X dan sumbu Y, itu titik potongnya di sini, itu titiknya adalah 0. Sini 0. Kemudian pada sumbu X ke kanan itu positif, jadi dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya dia positif. Ke kiri itu negatif, dari 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Pada sumbu Y, untuk sumbu Y, dari titik potong itu ke atas dia positif, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sedangkan ke bawahnya dia negatif, min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Jadi sekali lagi Ibu ulangi. Untuk sumbu X ke kanan itu positif, ke kiri negatif. Untuk sumbu Y ke atas positif, ke bawah negatif. Jangan sampai lupa ya, dan jangan sampai salah. Dan menulisnya ingat, nolnya di tengah, kemudian dilanjutkan 1, 2, jangan di sini tulis dari 10 misalnya, salah ya. Nah, sekarang kita lihat titik A. Titik A, koordinatnya berapa? Lihat. Cara menulis koordinat itu kita lihat titik X dulu baru Y. Jadi yang namanya titik, koordinat titik itu ditulisnya di sumbu X dulu baru di sumbu Y. Nah, cara membaca titik itu pada sumbu X dulu baru pada sumbu Y. Nah, sekarang kita lihat titik A. Titik A pada sumbu X-nya dia berada di mana angkanya? 4. Nah, berarti titik A itu 4, Y-nya juga 4. Nah, jadi titik A itu koordinatnya adalah 4, 4. Dia sama-sama positif ya. Kemudian titik B. Nah, kita lihat titik B. Ini titik B. Ingat, sumbu X dulu yang dilihat. Ke bawah dulu berapa? 6. 6, di sininya 7. Nah, jadi 6,7 dia sama-sama positif ya, karena arahnya ke kanan dan ke atas. Jadi kalau arahnya itu ke kanan dan ke atas, dia sama-sama positif. Sekarang titik C, lihat titik C arahnya ke kiri, berarti dia negatif pada sumbu Y. Nah, lihat, ingat X dulu ya, sumbu X dulu. Buram ya, bisa dilihat nih, titik C itu dia sejajar dengan angka negatif 5 ya, X nya negatif 5, sedangkan Y nya 1, 2, 3. Jadi titik C itu berada di min 5 atau negatif 5,3 ya. Bisa dipahami? Ingat, lihatnya di sumbu X dulu ya. Yang kita coba lagi titik D. Ini titik D, lihat sumbu X nya negatif 3 atau min 3. Kemudian sumbu Y nya negatif 6, dia sama-sama negatif ya. Jadi titik D itu berada di koordinat negatif 3, negatif 6. Nah, lanjut yang terakhir titik E. Titik E sumbu X nya 2 positif, sedangkan Y nya dia negatif 4. Nah, ini negatif 4. Berarti titik E itu koordinatnya adalah 2,
negatif 4. Nah, jadi kalau ada pertanyaan titik min 5,3, min 5 ingat dari X dulu, min 5,3 itu titik apa namanya? Titik C. Ya, titik C ini. Nah, kalau menggambar titik, misal ibu tanyakan gambarkan titik G dengan koordinat 5,7 negatif 7. Nah, 5, negatif 7. Misal ibu minta kalian menggambar titik G yang berada di 5,7, di koordinat 5,7. Bagaimana menggambar titiknya? Lihat, sumbu X-nya 5. Jadi kita lihat dia positif ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita taruh dulu di sini. Kemudian negatif 7, berarti dia turun ke bawah karena dia negatif. Turunnya sebanyak berapa? 7. Nah, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dia sejajar dengan 47. Jadi menggambarnya seperti ini ya. Mudah-mudahan rata. Ini dari 5 kita turun sampai dia setara dengan 7, negatif 7. Nah, titik temunya ini, nah di sini berarti titik G. Nah, titik G-nya di sini berarti titik G-nya adalah 5, negatif 7. Nah, bagaimana? Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian di dalam koordinat kartesius itu ada yang namanya kuadran ya. Ada kuadran 1. Jadi daerah yang berada di sini, di sebelah kanannya sumbu Y, di atasnya sumbu X, itu namanya kuadran 1. Yang sebelah sini kuadran 2. Di sini daerah sini kuadran 3 dan di sini kuadran 4. Jadi di kuadran 1 itu kedua titiknya positif. Sedangkan di kuadran 2 itu sumbu X-nya negatif, sumbu Y-nya positif. Jadi dia negatif, positif itu berada di kuadran 2. Di kuadran 3 itu negatif keduanya. Dia ke kiri dan ke bawah. Jadi di sini daerah kuadran 3. Kuadran 4 dia X-nya positif, Y-nya negatif. Jadi ini disebut dengan kuadran 4. Jadi pertanyaannya, titik A berada di kuadran berapa? Titik A berada di kuadran 1. Titik B juga kuadran 1. Titik C berada di kuadran 2. Titik D berada di kuadran 3. Dan E dan G, titik E dan titik G berada di kuadran 4 ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.